Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Khairuddin SPD. Saya guru SDN 2 Ujung Jaya, Kecamatan Widyasari, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab angkatan 1 tahun 2021 dengan tema 9 Kekayaan Negeriku, subtema 3 Pelestarian Sumber Daya Alam. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah, selamat pagi juga. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Walaupun keadaan masih pandemi ya, kalian tetap sehat, jaga kesehatan ya. Ya. Gunakan 3M. Siap ya. Sebelum memulai pelajaran tentang tema 9 tema 3, pembelajaran 1 tentang kekayaan negeriku, pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Seperti biasa, sebelum pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk hari ini, yang memimpin doa ialah Bintang. Mari teman-teman belajar berdoa mulai. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Cukup dengan Reja. Ya. Seperti biasa, sebagai wujud dan syukur kita terhadap bangsa Indonesia, ya. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Silakan kalian berdiri. Kalian harus melakukan kegiatan literasi terdahulu, membaca dulu ya, selama 5 menit. Nanti bukunya kalau ini ya. Baik, sebelum mulai pelajaran, kalian masih ingat tidak tentang pelajaran kemarin? Kalau masih ingat, mereka sebutkan hewan yang berkaki 4. Sapi, kambing, ya, ayam 2. Ya, bagus, pintar. Sekarang kalau nanya lagi, sebutkan hewan yang memakan rumput. Kambing, terus sapi, terus nah, sebelum mulai pelajaran tentang tema 9 tema 3 pembelajaran 1 tentang kekayaan negeriku,
pelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kalian harus tahu dulu tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui video dan PPT, kalian dapat mengetahui tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh rasa kepedulian. Baik, mari kita mulai pelajaran tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran 1, pelestarian kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ya. Nih, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Apakah kalian pernah ke kebun binatang? Pernah. Kalau kalian pernah ke sana, sebutkan hewan apa saja yang ada di kebun binatang. Terus gajah, jerapah, burung unta. Ya. Sebagian besar hewan yang ada di kebun binatang atau taman safari ya, mungkin jarang kalian jumpai di kehidupan sehari-hari karena ada yang mulai langka. Langka itu apa sih? Langka itu udah jarang, ya kan? Jarang ditemukan. Kayak berulang, ya kan? Hewan-hewan yang berasal dari Indonesia merupakan bagian dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, perhatikan. Nah, yang pertama ini sedang apa? Ini tumbuhan, anak tumbuhan ditandur. Berarti yang menanam apa? Tumbuh. Itu pelestarian sumber daya alam lingkungan kayak gitu. Yang kedua, ini sampah lagi. Ini sampah wong. Nah, aktivitas apakah yang ditunjukkan oleh gambar nomor 2? Benarkah perbuatan orang-orang pada gambar tersebut? Benar atau salah? Nah, yang ketiga, apa Ki? Manuk Ki? Burung. Ini senapan, berarti diapakan? Diburu kan? Benar atau salah? Salah. Yang keempat, sama warga ini kayaknya di kalian bersih solokan, bersih rumput, benar atau salah? Benar. Itu adalah gotong royong, saling bekerja. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tentang video pembelajaran berikut ini. Ya, perhatikan semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, amatilah gambar berikut ini, lalu kita akan jawab pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Apa komentar atau pendapatmu melihat gambar-gambar ini tadi adik-adik? Nah, pendapat Kak Citra, ada beberapa kegiatan manusia itu yang dapat merugikan dan ada juga kegiatan yang bisa menguntungkan dalam pelestarian lingkungan sekitar. Lalu menurutmu gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Nah, gambar yang menunjukkan usaha pelestarian alamnya adalah gambar A, ya, gambar A ini yang kerja bakti, dan D yang menanam pohon yang menunjukkan usaha pelestarian alam. Lalu menurutmu gambar mana sajakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Nah, yang merusak lingkungan alam adalah gambar B yang menebang pohon secara sembarangan, dan gambar C yang berburu binatang. Ini merusak lingkungan alam. Adik-adik, jelaskan perilaku dan kegiatan manusia, bahwa perilaku manusia itu berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap lingkungannya. Nah, adik-adik, di sini gambar A itu menunjukkan masyarakat yang sedang bekerja bakti membersihkan saluran air. Nah, Kak Citra setuju nih dengan kegiatan tersebut, karena dengan kegiatan kerja bakti itu berdampak positif ya. Contohnya kebersihan lingkungan tetap terjaga. Lalu gambar B ini memperlihatkan seseorang yang sedang menebang pohon secara sembarangan. Nah, Kak Citra tidak setuju nih dengan kegiatan ini, karena
berdampak negatif bagi lingkungan. Lingkungan akan rusak akibat penebangan liar. Lalu gambar yang C. Nah, gambar yang C ini memperlihatkan orang yang sedang berburu burung dengan menggunakan senapan. Kak Citra tidak setuju nih dengan apa yang dilakukan di gambar C ini. Karena apa? Ini adalah perburuan hewan liar, ya. Jadi berdampak negatif untuk lingkungan, mengganggu pelestarian alam. Lalu gambar yang D itu memperlihatkan seorang bapak dan anak sedang menanam pohon. Nah, Kak Citra setuju nih dengan kegiatan yang D ini karena ini berdampak positif bagi lingkungan. Dengan menanam pohon akan menjaga pelestarian alam. Adik-adik, bangsa kita itu memiliki kekayaan alam dalam bentuk keragaman sumber daya alam yang ada. Nah, kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia itu tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimanakah caranya? Tentunya caranya banyak sekali nanti adik-adik. Nah, sudahkah kamu melakukannya? Salah satu contoh menjaga kelestarian alam itu tidak membuang sampah sembarangan adik-adik. Kalau kalian sudah melakukan itu berarti kalian sudah menjaga dan melestarikan lingkungan alam kita. Benny tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang dia menjadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan alam oleh manusia. Nah, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan adik-adik. Manusia itu kan memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik atau benda-benda yang tidak hidup maupun biotik atau benda-benda yang hidup secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia itu memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian yang mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Nah, batu bara misalnya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang adik-adik seperti emas, perak, ya, merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, ya, ada timah dan bauksit. Nah, ini adalah contoh-contoh sumber daya alam yang berasal dari bahan tambang. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan oleh manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan itu juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua jenis hewan, yaitu ya hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia lebih membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, seperti ayam, sapi, ikan, dan lainnya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan juga seringkali diburu oleh manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, ya, contohnya kalau harimau itu diambil kulitnya, ada yang diambil bulunya atau bagian tubuh lainnya seperti cula badak dan gading pada gajah. Nah, perburuan manusia yang tidak terkendali ini menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, ya hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada kayu pohon jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana ini mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura. Nah, ini coba buatlah beberapa pertanyaan dari bacaan di atas nih.
menggunakan kata tanya dan kalian bisa tuliskan pada kartu tanya di buku kalian masing-masing. Ini adalah contoh pertanyaan dan jawaban yang Kak Citra tuliskan berdasarkan bacaan ini adik-adik. Misalnya ya, siapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Lalu kapan manusia melakukan kerusakan lingkungan? Mengapa kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan? Lalu apa saja bagian-bagian alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan abiotik tanah? Kalian bisa membuat pertanyaan yang lain sesuai dengan bacaan tadi. Kita juga akan mencari ide pokok dan kalimat utama dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Misalnya di paragraf 1, ide pokoknya adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, yaitu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Begitu seterusnya dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Ini adalah jawaban dari Kak Citra ya, dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Kalian bisa baca paragraf 2, 3, dan 4. Akan kegiatannya, manusia itu memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kita malah justru melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian adik-adik dan membuka pemukiman serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam pembuatan perlengkapan rumah tangga. Nah, kegiatan terhadap keseimbangan ekosistem tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Nah, hal semacam ini akan mempengaruhi daya hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan akan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup juga akan kehilangan tempat tinggal kalau itu kita melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara sembarangan. Lalu yang kedua adalah penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini akan menghasilkan busa yang tidak dapat tembus ke peralatan ekosistem. Dampak berikut apa saja ya perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan alam. Nah, kalian bisa mewawancarai orang-orang di sekitar kalian sebagai narasumber nih. Kalian bisa tanyakan dan buat laporan hasil wawancaranya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari Kak Citra ya. Jadi kalian bertanya kepada narasumber apa saja sih perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan. Nanti kalian itu melakukan wawancara ya. Untuk kalian wawancaranya itu teman sekelas. Kalau kartu ini ya tentang melakukan perhubungan liar begitu. Nanti ya di sini Menuliskan dalam tabel seperti contoh dari Kak Citra ini. Betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka ya adik-adik sudah sepantasnya kita dapat berhemat. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini. Nah, pelaksanaannya itu dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk melakukan penghematan energi adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas adik-adik. Ayo kita manfaatkan bersama barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Nah, kalian bisa membuat figuran foto dari kardus, lampion dari foto. cukup ya. Kalian bisa simak video berikut tadi. Lalu intinya dulu sebutkan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Apa saja? Penebangan hutan, terus penggunaan bahan kimia dan pestisida, terus eksploitasi, terus penggunaan
berarti ada yang 5 dan ada yang 4. 3 aja, 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dia jadi 1. Stop. Ada yang ditanyakan? Pak, cara pelestarian sumber daya alam itu gimana? Cara melestarikan sumber daya alam. Contohnya melestarikan lingkungan, ya kan? Misalnya ini di daerah kita kan hutan, ya. Pohonnya tebang, ya kan? Cara pelestarian gimana? Penghijauan, menanam pohon kembali, kayak gitu, ya. Tuh, 2, 3. Kasih nama ya. Dikasih nama dulu. Nomor absen. Nama sudah? Ya, kasih nama cepetan. Ya, kasih nama. Ifam, ya, kasih nama. Ya, silakan. Ya, Mbak. Ya. Dibuka, saja dibuka. Cari yang seperti itu. Ada tidak? Ada? Kerjakan. Berdiskusi, ya. Iya, berdiskusi. Kelompok itu berdiskusi. So. Apa deh? Masker. Sok berdiskusi, bukan pendapat ya. Itu. Bukan pendapat. Mosok. Pinter. Kalau sudah, buka yang sebaliknya. Ya. Nah, yang ini. Sudah ketemu? Ya. Nah, silakan kalian amati. Di situ ada gambar ya 1, 2, 3, 4. Terus divisi tabelnya. Ya.
Yang pertama itu adalah apa itu? Cincin angin. Bahan yang dihasilkannya itu apa? Nah itu, ya kan? Sok berdiskusi. Silakan berdiskusi. Sudah? Kalau sudah, yang sebaliknya wawancara ya. Tadi kan tentang apa itu wawancara dengan teman kelas. Kalau liar, nah silakan kalian berwawancara dengan teman bangku. Kalau kebetulan liar kayak gitu, gini kayak gitu. So. Indra dengan Denis kan tadi kebetulan liar kayak gitu kan. Kan gimana gini kayak gitu ya. So kalau bisa bertanya Pak Denis kita sebelumnya belum tahu gini ya kan? Diskusi berdua bertiga. Sudah? Baik, kalau sudah duduk dikumpulkan ya. Dulu pelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Cara pelestariannya dengan apa? Misalkan Indonesia itu kan ada yang mengajukan pegunungan, di pegunungan, di gunung, hutan, di pertumbuhan, ya kan? Ada penebangan liar. Cara melestarikannya gimana? Yang pertama, penghijauan, penanaman kembali tumbuhan boleh ditebang, asalkan menanam lagi kayak gitu, ya kan? Ya. Paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Kalian akan mengerjakan soal evaluasi, ya. Sendiri, tidak boleh berkelompok, ya. Gitu. Ya. Silakan kerjakan, tapi sendiri, jangan berdiskusi. Hah? Masa ya kalau misalkan Pak dikasih nama Pak Rudin, milihnya gimana? Punya siapa kayak gitu? Dikasih nama, ya. Baliknya, awas, ya. Di lembar keduanya, ya. Stop, dikerjakan.
Sudah? Kalau sudah, dikumpulkan. Sebelum materi diakhiri, tadi yang kerja kelompok nilainya semuanya itu bagus-bagus ya. Tapi ada satu kelompok yang paling bagus, semuanya bagus ya, yaitu kelompok 2, Jihan, Salsa, dan Olin. Tepuk tangan. Dan yang kedua, semuanya tepuk tangan. Nah, untuk evaluasi yang tadi kalian kerjakan, semuanya bagus-bagus. Ada yang paling bagus ya, itu tepuk tangan untuk Jihan. Tepuk tangan. Terus Salsa, terus Bintang. Ya, yang lain jangan kalah sama mereka ya. Tetap semangat, tetap belajar kayak gitu. Nah, sebelum kita berdoa pulang ya, Pak Rudin pengen nanti di rumah kalian bertanya kepada orang tua ya, wawancarai, bokeh nih, ngapain diwawancarai, yang juga kakaknya apa gitu kan. Oh ini kan hewan langka yang sudah punah itu apa saja kayak gitu, diwawancarai lalu dibikin cerita seperti itu ya. Paham? Mengerti? Silakan tasnya disiapkan. Sih sebelum berdoa ya, ingat sekarang masih pandemi ya, jaga selalu kesehatan. Ingat selalu apa 3M? Apa 3M itu? Makan, terus mencuci, terus menjaga ya, jangan berkerumun, jaga jarak seperti itu ya. Nah, seperti biasa sebelum pulang, pertama memulai itu dengan berdoa, pulang juga di akhir dengan berdoa. Yang memimpin doa hari ini adalah Jihan. Silakan Jihan. Sebelum pulang kita berdoa menanti. Silakan kalian pulang tanpa kesalahan. Silakan keluar dari kelas pulang ya. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya.